Halo Sadayana, Assalamualaikum. Saya Hairida, biasa dipanggil Kai atau Bang Kai. Di channel YouTube ini saya ingin sharing tentang cara menggunakan Google Sheet dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Nah, metodenya pakai LKS alias lembar kerja siswa sambil saya share screen. Jadi teori dan ceramah-ceramah saya nanti bisa langsung dipraktekkan sama teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Di video kali ini saya mau sharing tentang belajar berhitung dengan formula count dan kerabatnya. Saya pecah jadi beberapa video per formula kawan-kawannya gitu, kerabat dekatnya, biar nggak capek nonton yang panjang-panjang. Link dokumen Google Sheet-nya bisa diakses di kolom deskripsi YouTube. Pastikan kalian membuat duplikasinya terlebih dahulu menggunakan file, kemudian mana make a copy. Nah, make a copy kalian kasih nama sendiri, kemudian oke, dan itu akan membuat satu spreadsheet yang baru untuk kalian sendiri. Nah, disclaimer, saya menggunakan Google Sheet dengan lokalnya United States. Jadi di pengetikan formula separatornya nanti menggunakan koma. Nah, Indonesia tuh separatornya pakai titik koma. Jadi kalau misalnya ada error yang bermasalah error gitu, kalau datangnya dari separator yang salah gitu, mungkin bisa jadi dari si file ininya lokalnya. Jadi teman-teman bisa ganti ke United States biar sama-sama gitu ya sama saya. Alah, biar sama kayak saya. Oke, di sini di save aja. Dari sini kita langsung masuk ke materinya terlebih dahulu. Jadi di yang pertama ada count dan kerabatnya. Jadi count itu fungsinya buat apa sih? Merupakan sebuah formula untuk menghitung ada berapa sel dari range yang dipilih. Nah, ilustrasinya dari gambar apel ini. Bayangin si apel-apel ini adalah sel-sel yang terisi gitu ya. Kalau ditanya ada berapa apel yang ada pada gambar di atas, ya kita dihitung aja langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nah, use case-nya buat apa nih si count ini? Yang pasti untuk menghitung jumlah data, jumlah record biasanya kayak implementasinya ada berapakah data yang masuk gitu. Kemudian ada berapa nilai yang sudah terdaftar, kemudian ada berapa peralatan komputer yang saya miliki, ada berapa jumlah orang dalam satu kelas, contoh-contohnya seperti itu. Nah, dalam LKS ini saya mau sharing tentang 3 formula. Yang pertama adalah count, yang kedua count A, dan ketiga adalah count blank. Count itu menghitung sel yang berisi angka, kalau count A sel yang terisi, kalau count blank menghitung sel yang kosong. Kuncinya seperti itu. Nah, yang pertama adalah count. Count itu menghitung sel yang berisi angka dari range sel yang terpilih. Ini bisa pakai sel, bisa value juga, kita manual input sama range atau multiple range. Kita langsung ke contoh kasusnya aja dari data-data yang ada. Yang pertama ada data tes praktik kimia. Di sini ada nama, ada kelas, tanggal tes, dan nilai. Ada pertanyaan, ada berapa data nilai yang terdaftar pada tabel tersebut? Data nilai berarti ini ya. Kita pakai formula count di sini sama dengan count, buka kurung, kita masukkan range-nya dari F8 sampai F17, tutup kurung, enter. Ada 10 nilai di situ. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada berapa tanggal yang terisi? Sama dengan count, ini dipindah range-nya jadi ke kolom tanggal alias kolom A. Tutup kurung, enter. Ada 10 juga. Sama dengan, sokela atau bentar, santai, jangan buru-buru. Pertanyaan dulu, ada berapa nama yang terdaftar? Berapa nama? Nah, ini ya, berarti nama. Oke, kita masukin. Sama dengan count, buka kurung, masukkan range namanya. Agus sampai Utami, itu TC8 sampai C17. Tapi hasilnya kok 0 ya? Tutup kurung sama dengan 0. Kenapa? Ingat, menghitung sel yang berisi angka. Berisi angka, ini isinya teks. Lah ini tanggal tes gimana Bang Kai? Oh, jadi si tanggal ini sebenarnya pada dasarnya adalah angka kalau di Google Sheet. Nih, 44201, 2 dan seterusnya. Jadi tanggal itu dianggap sebagai angka. Nanti bakal saya jelasin lebih detail di pertanggalan gitu ya, pertanggalan. Kemudian yang terakhir ada berapa sel yang terisi dari tabel tersebut. Sel yang terisi dari tabel berarti segini kan. Ekspektasi seharusnya mendapatkan nilai 40 kan, karena ini ada 10 baris dan ada 4 kolom ke kanan. Jadi count, biasain pakai huruf kapital. Count C8 sampai F17, enter. Loh kok cuma 20? Kenapa? Karena yang dianggap sebagai angka adalah tanggal dan nilai doang. Sedangkan nama dan kelas ini isinya teks, jadi nggak kebaca. Jadi ini salah sebenarnya.
implementasi count-nya di situ. Oke, langsung ke soal nomor 2. Data transaksi bulan Desember konsumen toko makmur. Oke, ada namanya, minggu 1 belanja nilainya berapa, minggu 2 berapa, dan juga rupanya. Ada pertanyaan, ada berapa transaksi yang dilakukan oleh Rani? Oke, ada berapa transaksi? Kita bisa tahu kan di sini ada 4 transaksi gitu dari setiap minggunya. Sama dengan count, pakai kapital dong, biasain. Count punya Rani, berarti kita blok dari J8 sampai M8. Ini punyanya Rani doang kan? Tutup kurung, enter. Ada 4, betul ada 4? Ada 4 ini di sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada berapa transaksi yang dilakukan oleh Utami? Sama dengan count, buka kurung. Cari Utami yang mana? Nah, dari sini. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Tutup kurung. Cuman 1 nih transaksinya. Minggu kedua doang. Oke, ada berapa transaksi selama minggu kedua? Minggu 2 nih dari toko makmur. Minggu 2 berapa transaksi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nih. Berarti ngebloknya kita ke sini nih. Range yang mau kita hitung. Dari K8 sampai K14. Sama dengan count, buka kurung, K8 ke K14. Tutup kurung, ada 6. Proven? Proven. Ada berapa transaksi toko makmur selama bulan Desember? Selama bulan Desember nih. Berarti semuanya dong, minggu 1 dan semua konsumen. Otomatis kita ngeblok dari J8 sampai M14. Oke, sama dengan count, buka kurung, J8 M14. Tutup kurung, ada 22 transaksi. Oke. Yang terakhir, ada berapa transaksi Eko dan Yahya selama bulan Desember? Eko dan Yahya, Eko di baris 9, Yahya di baris 13. Oh, multiple range di sini. Oke, kita coba count, buka kurung, punyanya Eko dulu nih dari J9. Nah, ini satu range terlebih dahulu, kita nambahin range yang selanjutnya. Range-nya punya Yahya. Koma, spasi, terserah sih mau pakai spasi atau enggak, tapi saya biasanya pakai spasi. Dari J13 sampai M13. Tutup kurung, enter. Ada 6, bener gak? Eko 1, 2, 3, Yahya 4, 5, 6. Oke, ada 6. Gitu tentang count, kita langsung lanjut ke count A. Oke, count, kalau count, formula count itu hanya untuk angka, kalau count A untuk menghitung sel yang terisi. Intinya terisi, mau apapun itu. Struktur formulanya sama dengan count, sama dengan count A, buka kurung, sel 1, sel 2, value 1, 2, 3 kalau manual input, dan sama dengan count A, range 1 atau range 2 dan seterusnya jika kalian memerlukan multiple range. Lanjut lagi ke soal pertanyaan, data tes praktik kimia, di sini ada nama kelas, ini sama persis dengan count yang tadi gitu. Tapi kita coba jawab pertanyaannya satu persatu ya, dan pertanyaannya sebenarnya sama kok gitu. Ada berapa data nilai yang terdaftar pada tabel? Data nilai, berarti ini ya. Nah, tadi pakai count, sekarang pakai count A. Count A, buka kurung, nilai dari F7 sampai F16, tutup kurung. Proven, ada 10 juga. Ada berapa tanggal? Count A, dari E7 ke E16, tutup kurung. 10 juga kok. Nah, sekarang, ada berapa nama yang terdaftar? Hah? Kok beda, Sat? Oke. 9 ya. Sama dengan count A dari C7 sampai C16. Ada 9. Nah, ini saya sedikit sengaja ini ngasih kosong di sini. Kenapa? Karena saya mau masukin angka spasi di sini. Angka spasi. Masukin karakter spasi di sini. Apa yang terjadi jika saya memasukkan spasi di sini? Jadi 10. Jadi, kalau teman-teman menilai hasil kalkulasinya ada yang aneh nih, coba divalidasi terlebih dahulu, di cleansing dulu datanya. Barangkali gitu ya, barangkali ada spasi yang nyangkut gitu. Karena bisa jadi kehitung di situ. Yang awalnya kita harusnya menghitung ada 9, taunya kehitung 10 gitu, kelebihan 1. Kenapa? Karena ada spasi gitu. Pertanyaan yang terakhir, ada berapa sel yang terisi dari tabel tersebut? Nah, kalau yang tadi kan ada 20, karena yang kebaca cuma ini doang di count. Seharusnya di sini ada 40. Nah, sekarang kalau di count A, kita menggunakan count A, ini kan 2 ini nggak keisi, harusnya 38 ya. Jadi kita count A dari C7 sampai F16. Tutup kurung, enter, 38. Seperti itu. Itu kita pakai count A untuk menghitung range. Kemudian ada data nomor 2, data keluarga RT5. Ini ada ID, nama kepala keluarga, status pernikahan, nama pasangan, jumlah anak, dan alamat. Oke, ada pertanyaan di sini. Ada berapa kepala keluarga di RT5?
kepala keluarga, ini berarti kan kita blok di J7 sampai J16. Oke, pakai count A. Count A, kita masukin nama kepala keluarganya. Sini blok. Ada 10. Enter. Ada berapa kepala keluarga yang sudah menikah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, cara manualnya seperti itu. Cara manualnya seperti itu. Ada 7 gitu. Tapi ini terrepresentasi dengan nama pasangan. Kalau ada nama pasangannya berarti sudah menikah gitu ya. Berarti kita bisa mengisi dari memasukkan formula count A-nya dengan menghitung nama pasangannya. Sama dengan count A, buka kurung, di sini nama pasangannya. Ada berapa? Ada 7 yang sudah menikah. Sama kok, sama aja. Bagaimana caranya kita bisa mencari sesuatu dari data yang ada gitu kan. Kita akalin, gitu, pindahin ke yang lain. Kemudian yang terakhir ada berapa data yang terisi dari range cell I7 sampai N16. I7, oh semua data berarti sampai N16. Oke. Sama dengan count A dari I7 sampai N16. Tutup kurung, enter. Ada 53 data. Oke, itu tentang count A. Semoga teman-teman bisa catch up. Terus yang sebelum terakhir soal latihan, saya mau sharing tentang count blank. Count blank itu apa sih? Count blank itu menghitung sel yang kosong. Yang kosong beneran gak ada isinya selnya gitu. Ini teh kosong gitu, kosong. Gak ada isinya selnya. Sama seperti count dan count A, struktur formulanya tinggal masukin formula. Sama dengan masukin formulanya count blank, buka sel 1, 2, 3, kemudian atau value-nya ya kalau terisi kehitung. Kalau diisi space gitu, petik 2 gitu, petik 2 kosong, itu baru keisi blanknya. Atau multiple range atau multiple range, count blank, range 1, range 2 dan seterusnya. Ini ada data nilai ujian matematika seperti ini, datanya nama, kelas, tanggal dan nilai. Langsung ke pertanyaan, ada berapa data kelas yang kosong? Data kelas yang kosong, berarti di kolom D ini ya. Ini ada yang 1 nih yang kosong nih. Jawabannya gimana? Sama dengan count blank, buka kurung, kita masukin range-nya. D7 sampai D16, tutup kurung. Ada satu yang kosong. Di Siti doang. Ini lupa kali ya nama kelasnya. Nah, hey Siti, kelas mana kamu? Sebenarnya kamu kelas mana? Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ada berapa siswa yang tidak mengikuti ujian matematika? Oke, berarti tidak ada nilainya kan? Nilainya belum ada nih. Nah, ini 2 nih. Maya dan Siti. Tapi kita harus menjawabnya dengan formula. Oke, masukin. Sama dengan count blank, buka kurung, dari nilainya. Karena nilainya kosong nih. Set, dari F7 sampai F16. Tutup kurung, ada 2, proven. Ada Maya dan Siti. Maya dan Siti, kamu kemana? Tidak ikut ujian. Harusnya ikut ujian tanggal 2 dan tanggal 3. Kamu kemana? Tidak datang. Apakah kamu sedang tidur di rumah? Kita tidak tahu. Begitu tentang count A dan count blank. Kita langsung masuk ke soal latihan yang bisa membaca dari pertanyaan, kemudian formula apa sih yang sebenarnya lebih cocok untuk diimplementasikan. Oke, ada soal latihan data karyawan PT Bangun Abadi Jaya. Berisi data nama, jabatan, tanggal mulai bekerja, gaji, dan nilai performa. Di sini ada pertanyaan dari bapak-bapak pemberi modal gitu. Ada berapakah data jabatan yang terisi? Data jabatan, oke. Ini kayaknya 1 sih. Jabatan yang terisi. Banyak. 1 yang kosong. Berarti kita ngeblok dari C5 sampai C21. Ini isinya teks, berarti kita pakai count A. Oke, sama dengan count A, buka kurung. Dari C5 sampai C21. Tutup kurung, ada 16 orang. Kalau kita tandain, ini sebenarnya ada berapa orang sih? 1, 2, bentar. 17 nggak? 17. 17 bener. 1 ya, yang kosong. Berarti 16 yang terisi. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ada berapa karyawan di PT Bangun Jaya Abadi? Saya tadi baru melakukan 1 sampai 17. 17 ya seharusnya. Tapi ini ngebacanya dari nama kan. Dari nama juga. Karena yang paling lengkap diisi adalah nama. Dan gaji sebenarnya. Oke, bisa kita implementasikan 2. Yang pertama pakai count, yang satu lagi pakai count A. Count kita ngitung dari gaji, sedangkan count A kita ngitung dari nama. Ini ku tambahin dulu kali ya. Set, Ctrl X, kita pindahin ke sini. Set, ini pakai, jangan marah-marah, pakai count. Ini pakai
Jangan alay nulisnya. Pakai count. Oke. Nah, kalau pakai count kita ngitung dari gaji. Sama dengan count. Hop. Count dari gaji. Ada berapa karyawannya? 17. Kalau pakai count A, kita ngitung dari nama. Sama dengan count A, buka kurung, dari B5 sampai B21. Tutup kurung, sama 17. Satu yang kosong kan yang gak ngisi jabatan, si Edi nih. Si Edi, kemana tuh Edi? Nah, sekarang ada berapa data gaji yang kosong? Nah, ini sama seperti yang count yang di atas, nomor 2. Count, ada berapa data gaji yang kosong? Oh, tidak ada. Karena kalau urusan gaji semuanya terisi ya. Semangat kalau urusan gaji mah. Kemudian yang terakhir, ada berapa karyawan yang belum dinilai performa kerjanya? Belum dinilai. Berarti nilai performanya kosong. Oh iya, ada yang kosong nih. 1, 2, 3. Ya, kayaknya sih 3 gitu. Berarti kalau kita ngitung yang kosong, pakainya count blank. Oke, sama dengan count blank, buka kurung. Kita blok dari F5 sampai F21. Tutup kurung. Ya, ada 3. Seperti itu tentang count A, dan count blank. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran di video ini. Jangan lupa share ke teman-temannya jika dinilai bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang lainnya. Nantikan di video selanjutnya di count yang lainnya, count yang lainnya, count dan kerabat yang lainnya. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga makin sukses.